Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat PPKN Indonesia. Senang bisa berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat semua dari seluruh penjuru Nusantara. Pada pagi ini, kita akan membahas soal PPKN kelas 11 bab 2, uji kompetensi 1. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel PPKN Indonesia ya. Baiklah, akan kita mulai pembahasan soal PPKN kelas 11 bab 2, uji kompetensi 1. Soal-soal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, soal pilihan ganda, dan bagian B, soal isian singkat, dan bagian C, soal isai. Bagian A. Pilihlah jawaban yang paling benar. 1. Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan suatu negara yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Makna kata bercetak miring tersebut adalah kata yang bercetak miring adalah oleh rakyat. Pilihan jawabannya A. Segala ketertiban dan ketentraman yang dipelopori oleh masyarakat pada akhirnya akan menjadi hadiah bagi rakyat itu sendiri. B. Suatu negara terbentuk karena adanya kekuasaan pemerintahan yang diberikan oleh rakyat. C. Pemerintahan yang mendapatkan kekuasaan dari rakyat sepenuhnya. D. Kekuasaan tertinggi suatu negara sepenuhnya berada di tangan rakyat. E. Rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Jawabannya apa ya, sahabat? Oke, kita lihat. Jawabannya adalah rakyat harus diikutsertakan dalam penyelenggaraan negara. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan karakteristik berikut. 1. Rakyat dapat menyampaikan pendapatnya secara langsung kepada pihak eksekutif. 2. Rakyat aktif dalam pengambilan keputusan pemerintahan. 3. Rakyat memiliki hak membuat keputusan yang mempengaruhi situasi politik. 4. Keberadaan parlemen hampir tidak diperlukan. Berdasarkan karakteristik tersebut, bentuk demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi ... A. Rakyat. B. Langsung.
perwakilan, D. konstitusional, E. referendum. Jawabannya apa ya para sahabat? Iya. Ternyata jawabannya adalah B. Langsung. Sekarang nomor 3. Demokrasi konstitusional memiliki beberapa kelebihan. Salah satu kelebihan demokrasi konstitusional tercermin dalam pernyataan titik-titik. A. Seorang pencuri tertangkap tangan sedang melaksanakan aksinya di perkampungan warga. Warga yang menjumpai aksi tersebut beramai-ramai menghakimi pencuri untuk memberikan efek jera. B. X adalah terdakwa kasus korupsi. X terancam hukuman 10 tahun penjara. Menghadapi vonis tersebut, X berusaha melakukan gratifikasi kepada hakim pengadilan untuk dapat meringankan vonis terhadap dirinya. C. Desa X memiliki masyarakat yang beragam. Mengatasi kondisi tersebut, Kepala Desa X mengajukan usulan untuk menghilangkan keberagaman yang hidup di wilayah tersebut dan melakukan stratifikasi sosial. D. Warga desa X memiliki kepala desa yang telah menjabat selama 10 tahun. Kepemimpinan kepala desa tersebut dianggap baik, sehingga warga desa meminta kepala desa tersebut mencalonkan kembali dalam pilkada selanjutnya. E. Pemerintah daerah X akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar. Untuk menghindari kerusuhan, pihak pemerintah daerah dan petugas melakukan diskusi dan negosiasi dengan para PKL, sehingga penertiban berlangsung damai. Ya, jawabannya yang mana ya? A, B, C, D, atau E? Ya, jawabannya E. Pemerintah daerah X akan melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di trotoar. Untuk menghindari kerusuhan, pihak pemerintah daerah dan petugas melakukan diskusi dan negosiasi dengan para PKL, sehingga penertiban berlangsung damai. Soal yang keempat. Pada era modern seperti sekarang ini, pengambilan keputusan menggunakan demokrasi langsung dianggap kurang efektif dan efisien, terutama bagi negara yang memiliki jumlah penduduk
banyak karena titik-titik. A. Sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu forum. B. Munculnya kebijakan-kebijakan baru dalam pemerintahan. C. Munculnya partai politik baru dengan jumlah banyak. D. Sulitnya memberikan pendidikan politik bagi masyarakat awam. E. Partisipasi dan kontrol masyarakat terlalu tinggi terhadap pemerintahan. Oke, jawabannya apa ya para sahabat? Jawabannya adalah A, yaitu sulitnya mengumpulkan masyarakat dalam satu forum. Soal yang kelima. Pengelompokan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi ditunjukkan oleh pilihan A. Demokrasi langsung, demokrasi perwakilan. B. Demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional. C. Demokrasi material, demokrasi konstitusional. D. Demokrasi formal, demokrasi material. E. Demokrasi campuran, demokrasi material. Jawabannya adalah B. Demokrasi rakyat, demokrasi konstitusional. Selanjutnya soal nomor 6. Bacalah bunyi pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan tersebut mencerminkan salah satu ciri demokrasi: A. Konstitusional, B. Referendum, C. Perwakilan, D. Langsung, E. Formal. Jawabannya apa ya? Iya, jawabannya adalah A. Konstitusional. Soal nomor 7. Bacalah informasi berikut. Komisioner KPU Firian Aziz menyebutkan partisipasi pemilih pada pemilu 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Dibandingkan pemilu 2014, peningkatan angka partisipasi hampir mencapai 10%. Data tersebut bermakna bahwa 81% masyarakat percaya dan berharap hanya dengan pemilu kita bisa menentukan pemimpin kita secara demokratis. Informasi tersebut membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Aspek tersebut ditunjukkan dengan adanya A. Kebebasan pers dalam menginformasikan
jalannya pemerintahan. B. Pemisahan kekuasaan lembaga negara yang bersifat independen. C. Peningkatan jumlah pemilih setiap 5 tahun sekali. D. Persamaan hak warga negara dalam berbagai bidang. E. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Dan jawabannya adalah jawabannya E. Keterlibatan masyarakat dalam pemilihan umum. Ya, perhatikan bahkan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berikut. Bagan tersebut mencerminkan adanya unsur penegak demokrasi di Indonesia karena A. Dalam negara hukum terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara. B. Terdapat Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Indonesia. C. Adanya pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi. D. Adanya supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. E. Adanya masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Dalam negara hukum terdapat pemisahan dan pembagian kekuasaan. Kita lanjutkan ya sahabat, nomor 9. Perhatikan bentuk-bentuk demokrasi berikut. 1. Demokrasi formal. 2. Demokrasi material. 3. Demokrasi gabungan. 4. Demokrasi konstitusional. 5. Demokrasi rakyat. Demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya ditunjukkan oleh angka A, 1, 2, dan 3. B, 1, 2, dan 4. C, 2, 3, dan 4. D, 2, 3, dan 5. E, 3, 4, dan 5. Kita lihat jawabannya adalah A. Demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. 1, 2, 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Informasi pada gambar ditinjau dari pendapat Agus Dwiyono mencerminkan prinsip demokrasi, yaitu
A. Kebebasan pers, B. Kebebasan berserikat, C. Jaminan terhadap hak asasi manusia, D. Kebebasan berpendapat, E. Peradilan yang tidak memihak. Apakah jawabannya? Ternyata jawabannya adalah A. Kebebasan pers. Oke sahabat, soal bagian A sudah ya, bagian pilihan ganda. Kita lanjutkan ke bagian B, yaitu soal isian. Isilah dengan jawaban yang tepat. Perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi perwakilan pada suatu negara memerlukan adanya lembaga. Jawabannya adalah legislatif. Soal yang kedua. Demokrasi yang lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah menurut Triswanda Imawan disebut sebagai prinsip deliberatif. Soal nomor 3. Dalam negara demokrasi, pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di pemerintahan dilakukan melalui pemilihan umum. Soal nomor 4. Demokrasi Pancasila disebut juga sebagai demokrasi apa ya? Sebagai demokrasi konstitusional. Kita lanjutkan yang nomor 5. Unsur penegak demokrasi terdiri atas negara hukum, masyarakat madani, dan infrastruktur politik. Ya, bagian A sudah, bagian B sudah. Sekarang tinggal bagian C, yaitu soal esai. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1. Mengapa demokrasi Pancasila disebut juga sebagai demokrasi konstitusional? Mengapa ya? Jawabannya, ditinjau dari demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, demokrasi memiliki ciri yang khas yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita lanjutkan soal yang kedua. Hak asasi manusia telah dijamin keberadaannya oleh negara. Hak asasi manusia diatur dalam bab 10A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan hak asasi manusia tertuang dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan adanya jaminan tersebut, warga negara dapat memperoleh kemerdekaan atas hak yang dimiliki. Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah aspek tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu unsur penegak demokrasi? Jelaskan. Kita lihat jawaban yang nomor 2. Unsur-unsur penegak demokrasi terdiri atas infrastruktur politik, negara hukum, dan masyarakat madani. Pernyataan pada soal berisi tentang jaminan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam pasal 28A sampai 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jaminan tersebut menunjukkan adanya perlindungan HAM bagi warga negara. Perlindungan HAM merupakan ciri negara hukum. Dengan demikian, maka perlindungan hak asasi manusia termasuk bagian dari unsur penegak demokrasi. Kita lanjutkan soal nomor 3. Bacalah informasi berikut. Serikat Buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Jakarta Pusat. Mereka menolak Omnibus Law, Cipta Lapangan Kerja yang dinilai merugikan buruh. Analisislah informasi tersebut dengan syarat terselenggaranya pemerintahan yang demokratis menurut rule of law. Kita lihat jawabannya. Soal nomor 3. Jawabannya, aksi unjuk rasa Serikat Buruh menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap kaum buruh mencerminkan beberapa syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat atau berorganisasi, serta adanya perlindungan konstitusional. Aksi unjuk rasa diperkenankan asal dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita lanjutkan ke soal nomor 4. Jelaskan perbedaan demokrasi material dan demokrasi formal. Ya, jawabannya adalah demokrasi formal atau demokrasi liberal adalah sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi
kebersamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Dalam demokrasi formal, semua orang dianggap memiliki derajat dan hak yang sama. Sedangkan demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan. Ya, kita lanjut soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Nomor 5. Bacalah wacana berikut. Pak Sigit baru saja selesai memasang pagar rumahnya. Tidak berselang lama terdengar suara keras. Suara tersebut bersumber dari depan rumah. Ternyata sebuah mobil telah menabrak pagar rumah Pak Sigit hingga rusak. Pak Sigit dengan menahan emosinya meminta pertanggungjawaban kepada pemilik mobil. Berdasarkan peristiwa tersebut, bagaimana langkah yang sebaiknya dilakukan Pak Sigit sesuai konsep demokrasi konstitusional? Jawabannya adalah demokrasi konstitusional memiliki kelebihan untuk menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga. Berdasarkan kondisi pada soal Pak Sigit dan pemilik mobil, sebaiknya melakukan musyawarah mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Setelah tercapai kata mufakat, Pak Sigit dan pemilik mobil wajib melaksanakan hasil musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Ya, selesailah sudah pembahasan soal bagian A, bagian B, dan bagian C uji kompetensi 1 bab 2 kelas 11. Sampai di sini para sahabat. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada sahabat-sahabat yang lain di seluruh Nusantara. Semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.